Baik kawan-kawan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun kawan-kawan menonton video ini, dan tentu saja kita kembali lagi di Laboratoria channel milik Nazar Elmilan. Dan kali ini kita mau belajar hukum lagi, tapi kali ini tentang kimia klinik yang kemarin sudah sebagian dengan dosen yang lain. Nah, hari ini kita belajar hukum lagi, yang mana belajar hukumnya ini fokusnya sedikit aja, karena kemarin lebih banyak dari Bapak Dian. Dengan Bapak Dian itu lebih banyak materi yang disampaikan. Yang pertama kita tentu saja belajar hukumnya itu ke urinalisa dulu. Nah, urinalisa itu kita tahu mencakup tentang pra-analitik, analitik maupun pasca-analitik. Terkait kemarin sudah saya kasih tahu di hematologi bahwa di hukum ini ada beberapa mata kuliah dan semua mata kuliah itu semua materi mencakup pra-analitik, analitik maupun pasca-analitik. Sehingga kalau kawan-kawan ingin belajar, maka pelajari mulai dari pra-analitik sampai pasca-analitik. Dari awal sampai akhirnya harus dipelajari. Ya. Nah, mungkin di materi kali ini tidak semuanya bisa saya kasihkan, sehingga untuk memperkaya lagi tentu saja harus baca buku dan nanti juga ada trik tambahan di belakang. Baik, urinalisa ya. Jadi kalau kita tahu bahwa urinalisa itu, pemeriksaan urin itu kawan-kawan harus ada beberapa pemeriksaan. Ada beberapa cara sampling gitu ya, tergantung dari masa waktunya. Nah ini kalau kita berdasar dari waktu pengambilan, maka urin pagi ini adalah urin yang diambil pada saat pagi hari setelah istirahat 8-12 jam tanpa putus. Istirahatnya ini harus bentuk tidur. Ya. Jadi istirahat 8-12 jam tanpa putus, bentuknya tidur. Jadi bukan bentuknya istirahatnya nonton film seharian, kadang. Jadi istirahatnya ini harus tidur. Ya. Dan diambil tepat setelah bangun. Jadi caranya itu, misalnya si pasien untuk mendapatkan urin pagi yang bujur-bujur urin pagi, maka si pasien itu disuruh kencing terakhir. Jadi jangan mentang-mentang anak guring, jangan kada disuruh kencing aja. Jadi misalnya jam 10 malam, pian guring jam berapa Pak? Misalnya, aku guring jam 10, nah pas jam 10 itu pian kencing dulu, bekamih dulu. Bekamih, aku lagi kedahanak bekamih, paksa Pak bekamih, asal keluar hasil tetes barang. Paksa asal keluar setetes saja, apa-apa yang penting kami dulu sebagai pembuka 8-12 jam tadi. Sudah kencing, biarkan sidin guring, subuhnya presiden bangun guring, kira-kira jam-jam 6, jam 6 mungkin lah. Jam 6 misalnya itu kan 10 jam artinya sidin guring, jam 6 sidin bangun, suruh kencing langsung, dan urinnya kalau bisa langsung diantarkan ke laboratorium. Itulah kenapa urin pagi malih kalau gasan kawan-kawan yang rawat jalan. Paling nyaman urin pagi ini gasan rawat inap. Kenapa? Karena kita bisa minta tolong lawan perawat mengontrol jam tidur, mengontrol jam kencing si pasien. Nah, jadi kalau misalnya rawat jalan agak susah urin pagi. Bisa, cuman agak susah. Karena kan biasanya laboratorium buka jam 8. Nah, kemudian urin 24 jam juga. Ini ada juga urin 24 jam. Dan diambil harus tepat 24 jam. Kameranya mati aja. Ya, harus tepat 24 jam. Caranya, misalnya pasien hari ini datang jam 10 di laboratorium kita, maka dari jam 10 itu pasien disuruh kencing dulu sebagai pembuka 24 jamnya. Kencing dulu, misalnya jam 10 nih datang, berarti jam 10 harus kencing dulu. Tapi kencing yang jam 10 itu jangan ditampung. Nah setelah itu hanya ditampung terus sampai 24 jam, besoknya hanya boleh diperiksa. Besoknya di jam 10 sebagai penutupnya suruh kencingnya ditampung. Nah itu tentu saja baru bisa disilang sebagai urin 24 jam. Kalau urin sewaktu itu kapan saja pasiennya datang langsung diambil. Kemudian kalau sampling, cara pengambilannya ada yang diambil seluruh bagian urin selama tidak ada permintaan kultur. Jadi kalau ada permintaan kultur, maka sebaiknya maka wellstream disilahkanlah, diperbolehkan. Nah, tapi yang paling bagus, teknik pengambilan yang paling bagus itu tentu saja yang midstream, diambil di bagian tengah. Jadi, dan ini juga wajib untuk permintaan kultur. Jika ada permintaan kultur urin, kultur bakteri di urin, maka itu wajib midstream. Kenapa? Supaya menghindari ada bakteri di liang urogenital maupun di akhirnya nanti. Jadi benar-benar air yang terkandung di kantong kemihnya. Nah, jadi midstream adalah cara pengambilan yang terbaik.
Kalau kateter ini kejadiannya adalah kejadian yang darurat dan diberi catatan. Jadi gini, kalau ada kemarin kalau ada salah ada soal hukumnya misalnya seorang pasien ada seorang perawat mengantarkan urin ke laboratorium dan setelah ditelisik ternyata urinnya ada kateter. Apa yang harus dilakukan? Nah ini memang pertanyaan-pertanyaan yang bikin bingung kalau misalnya pertanyaannya kayak ini. Tapi kalau misalnya kateter dan kada ada pilihan lain selain kateter, maka jawabannya adalah boleh pakai aja urin kateter, tapi dikasih catatan bahwa urin yang dipakai adalah urin kateter. Sehingga hasilnya tidak bisa dikatakan sebagai hasil yang bagus, gitu ya, hasil yang benar. Karena banyak gangguan di dalam kantong kateternya. Belum lagi darahnya, belum lagi sel-sel yang terlarut di urinnya. Jadi banyak gangguannya yang bisa mengganggu hasil pemeriksaan urin kateter. Nah ini yang biasanya terlupakan sebelum kita sampling urin, maka kalau ini harus dibersihkan dulu. Harus dibersihkan dulu. Kalau laki-laki gampang lah ya, kalau laki-laki, kalau misal apalagi sudah bersunat itu pasti lebih gampang karena tinggal bersihkan aja, bersihkan, keringkan, gampang selesai. Kalau misalnya kada bersunat. Kalau misalnya bersunat, kalau misalnya yang kada bersunat, maka yang kulupnya itu harus dibuka, dibersihkan dulu bagian dalam kulupnya, hanya disuruh kencing. Nah, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, ini agak sedikit ribet. Kalau perempuan itu bagian vaginanya, bagian pulpanya, labia dan pulpanya harus dibersihkan. Caranya pakai kasa dibersihkan ke arah atas. Jadi pakai kasa, pakai sabun dibersihkan ke arah atas. Supaya menghindari ada bakteri di permukaan, terbaca sebagai bakteri di urin, bakteri permukaan terbaca sebagai bakteri urin. Nah, juga waktu kencing labianya dibuka supaya kada menyentuh jalur kencing. Ribet sedikit kalau beginian. Kalau lakian gampang. Ini clean catch. Nah, kemudian setelah diterima itu pastikan identitas pasien ada ditutup maupun badan penampung. Kemudian spesimennya harus diterima sesuai permintaan pemeriksaan, makanya karena ada soal-soal hukum dan banyak kayaknya soal-soal urinalisa bentukannya kayak ini. Kalau soal-soal urinalisa sejauh pembacaanku banyak yang pertanyaan-pertanyaan peranalitik. Nah, terus juga catat jika ada pengganggu hasil pemeriksaan, contohnya kayak obat, vitamin, pengawet yang digunakan, dan lain-lain. Pokoknya catat semuanya yang bakal mengganggu hasil pemeriksaan. Waktu pengeluaran juga dicatat. Jadi semuanya harus tercatat. Kenapa? Karena terkait waktu penyimpanan urin. Urin disimpan paling lama itu 1 jam. Setelah 1 jam urin bisa dikatakan rusak. Nah, dengan wadahnya adalah bersih dan kering. Yang penting bersih dan kering. Kecuali ada permintaan kultur. Kalau ada permintaan kultur maka wajib steril, harus steril. Jadi kalau ada permintaan kultur maka bersih dan kering. Makanya baca lagi kayaknya soalnya. Kalau misalnya soalnya ada yang mengatakan misalnya ada seorang ATLM diminta untuk melakukan pemeriksaan urinalisa dengan permintaan ada kultur ternyata di bawahnya satu katanya kultur. Nah, maka wadah yang disiapkan adalah wadah yang bersih dan kering. Tidak harus steril, berarti pilihannya yang bersih, kering, steril karena ada pemeriksaan kultur di dalam. Berulir agar bisa rapat supaya kada tumpah-tumpah sebaiknya plastik. Kenapa plastik? Supaya nyaman dibuang. Kalau kaca sayang dibuang. Nah, kemudian urin tadi bisa bertahan hanya selama 1 jam. Kalau 1 jam banyak unsur-unsur yang rusak di dalamnya sehingga kawan-kawan mestinya bisa sehingga kawan-kawan harus mengulangi itulah kalau misalnya harus meminta lagi kalau misalnya tertunda. Nah, maka supaya bisa disimpannya pakai pengawet. Pengawetnya ada 7 macam yang disarankan, ada toluena. Toluena ini biasanya dipakai gasan mengawetkan urin 24 jam. Dan ini bisa optimal gasan pemeriksaan unsur-unsur organik maupun anorganik. Karena dia bisa menghambat perombakan urin oleh kuman. Jadi insya Allah dan tentu saja bisa dimasukkan dalam suhu dingin supaya bisa lebih lama lagi penyimpanan. Kemudian timol. Nah, timol ini sayangnya
dia bisa merusak protein jika terlalu banyak. Jadi kalau misalnya ada permintaan pemeriksaan protein, sebaiknya jangan pakai timun. Terus ada formalin. Nah, formalin ini gasan paling pas untuk mengawetkan pemeriksaan, untuk penundaan pemeriksaan sedimen. Paling pas pakai formalin. Nah, paling pas pakai formalin. Nah, tapi kalau misalnya gasan pemeriksaan kimiawi, maka kadangkala pakai formalin. Kenapa? Karena ini bisa mengganggu hasil pemeriksaan reduksi urin. Jadi yang paling pas formalin untuk pengawetan sedimen. Nah, jika pertanyaannya jadi dibaca lagi pertanyaannya. Kalau pertanyaannya adalah untuk pemeriksaan sedimen, maka pengawet yang digunakan adalah bisa pakai formalin atau formaldehid. Tapi kalau misalnya permintaannya adalah untuk pemeriksaan semuan urin lengkap, maka sebaiknya hindari formalin karena itu bisa mengganggu hasil pemeriksaan reduksi urin. Asam sulfat pekat juga bisa. Nah, ini tapi kawan-kawan asam sulfat pekat ini hanya bisa paling bagus gasan mengawetkan zat-zat anorganik. Kalau zat-zat organik kebanyakan dengan asam sulfat pekat bisa rusak. Nah, jadi hati-hati juga pakai asam sulfat. Jadi kalau pertanyaannya untuk pengawetan bahan-bahan organik, ya berarti ke asam sulfat pekat kadang-kala dipakai. Tapi kalau misalnya pengawetan zat-zat anorganik, maka kita bisa memakai asam sulfat pekat. Sebentar. Baik. Nah, kemudian kawan-kawan ada lagi yang pengawet, yaitu natrium karbonat. Karbonat bisa mengawetkan urobilinogen kalau misalnya ekskresi per 24 jam. Cara penggunaannya seperti itu. Natrium NaCl pekat bisa juga dipakai. Ini juga bagus sebagai bahan begitu salah tulis ya, typo ya. Sebagai bahan pengawet urin yang mana dia menghambat pertumbuhan bakteri dan pembusukan. NaCl dan asam benzoat juga bisa sama kayak NaCl pekat. Gitu ya. Nah, kemudian pemeriksaan urinalisa itu apa aja? Pemeriksaan urinalisa itu Pemeriksaan urinalisa itu terdiri dari makroskopis, mikroskopis, sama kimiawi. Makroskopis terdiri dari volume, warna, bau, kejernihan, bau, busa, dan berat jenis. Untuk volume tentu saja ini terkait dalam kecukupan kita untuk pemeriksaan. Tapi normalnya adalah 1200 sampai 1200 sampai 1500 per 24 jam. Jadi ini normalnya. Kalau warnanya kuning jernih. Ya, pemeriksaannya bisa dengan makroskopis kita pandangi aja gitu ya, kita lihat aja kayak apa warnanya. Kalau kejernihan itu antara jernih dan agak keruh. Nah, penyebabnya macam-macam. Kalau misalnya non patologis ini ada macam-macam, bisa gara-gara mukus, ada non patologis ini maksudnya kada ada penyakit apa-apa tapi urinnya keruh gitu. Kenapa? Nah, ini contohnya ada squamous nih banyak. Ada mukus, ada fosfat, ada semen, bebasan lakian. Ada kontaminasi feses tercampur lawan feses urinnya. Ada gara-gara media radiografi, ada tercampur lawan pupur atau gara-gara vaginal cream. Ini kalau kejadiannya yang non patologi. Kalau gara-gara sakit, maka bisa aja gara-gara eritrositnya kebanyakan, sel leukositnya kebanyakan, ada bakteri, ada jamur, ada kristal yang abnormal, ada lemak. Ini contohnya kejadian macam-macam. Kalau misalnya kekeruhannya dari pertama diambil sudah keruh, maka penyebabnya bisa gara-gara ini. Penyebab kekeruhan mula-mula gara-gara ini. Kalau misalnya didiamkan, setelah didiamkan maka jadi keruh. Nah, bisa gara-gara urat amorfnya banyak, atau amor dan karbonatnya juga banyak, atau gara-gara bakteri. Nah, karakteristiknya kayak ini. Karakteristiknya untuk menentukan bahwa itu jernih atau kada jernih. Kalau misalnya ada partikel tapi masih jelas benar tulisan di belakang cairannya. Kalau cloudy agak berkabut, ini tulisan di belakangnya samar-samar. Ya kayak namanya cloudy tahu lah ya. Cloudy pasti kelihatan warnanya agak kabut-kabut. Kalau turbid sangat keruh, maka di belakang urinnya kada kelihatan tulisan sama sekali.
Nah, kalau bau urin yang disebabkan ini bisa macam-macam, bisa gara-gara makanannya, bisa gara-gara obat, bisa amoniak, amonia, bau busuk. Nah, kalau bau busuk dari awal, dari kada usah didiamkan sudah busuk, itu bisa aja gara-gara ada keganasan di dalam saluran kencing. Bau normalnya kayak apa? Bau urin normal, ya kayak bau urin, bau khas normal urin. Kenapa bisa bau? Ini penyebabnya. Kalau bau busuk kayak itu, bau maple syrup kayak itu, bau tengik, kubis misalnya bau bleach gitu. Bau bleach itu maksudnya bau pemutih kayak bau Baiklin misalnya. Nah itu karena ada kontaminasi Baiklin, dicampur Baiklin warak. Nah unsur sedimen, ini ya unsur sedimen ya. Jadi kalau unsur-unsur itu ada unsur organik, ada unsur anorganik. Nah yang harus diingat bahwa eritrosit, leukosit, dan epitel, eritrosit, leukosit, dan leukosit itu dibacanya per LPB, lapang pandang besar. Kalau silinder lawan epitel, lawan kristal itu dibacanya per LPK. Ya, ini pertanyaan di UKOM semalam. Jadi di UKOM tahun lalu kalau pada salah lupa tahun kapan itu. Nah jadi ada LPB lapang pandang besar, lapang pandang kecil. Jadi pertanyaannya itu contohnya seorang ATLM melakukan pemeriksaan eritrosit di urin. Nah, sedimen urin ditemukan eritrosit. Maka cara pelaporannya adalah, cara pelaporannya kayak apa yang bujur eritrosit, leukosit itu per LPB, silinder lawan epitel, silinder epitel kristal, silinder epitel kristal itu dibacanya per LPK. LPK. Mana besar, lapang pandang kecil. Gitu ya. Nah, itu tadi urinalisa kawan-kawan. Ini cara pelaporannya pasca analitiknya sengaja tidak disampaikan. Kenapa? Karena analitiknya kan kalau misalnya berat jenis berarti pakai urinometer. Kawan-kawan bisa baca lagi cara pengerjaannya pakai urinometer kayak apa. Terus juga kawan-kawan bisa juga pakai refraktometer. Apa caranya bisa kawan-kawan baca-baca lagi refraktometer kayak apa. Terus kawan-kawan lagi bisa baca juga pemeriksaan reduksi urin, diingat lagi reduksi urin kayak apa pakai Benedik. Pemeriksaannya pakai Benedik, kenapa harus dipanaskan, panasnya apa, terus berapa lama itu juga kawan-kawan harus ingat. Benedik, protein urin, bilirubin, urobilinogen itu kayaknya makanya kenapa kada disampaikan karena sederhana aja. Jadi kawan-kawan bisa belajar lagi tentang itu. Nah kemudian glukosa darah. Ini apa ini? Kita coret. Glukosa darah ya. Nah, glukosa darah itu sampling. Cara pemeriksaannya ada 3 ya. Ada glukosa darah sewaktu, ada glukosa darah puasa, ada glukosa darah 2 jam PP. Glukosa darah sewaktu itu kapan saja pasien datang tentu saja bisa kita langsung kita ambil pemeriksaan. Kalau glukosa darah puasa, ini pasien harus istirahat juga hampir sama kayak urin tadi. Istirahat 8 sampai 12 jam dan diet karbohidrat ya. Jadi bukan sebenarnya waktu menjelaskan ke pasien itu bukan puasa karena dikira kada makan kada minum kesian si pasien. Yang penting diet karbohidrat itu artinya dia kada boleh minum gula sama sekali di masa 8 sampai 12 jam. Nah termasuk teh. Jadi pokoknya kada boleh harus diet karbohidrat dan itu harus dijelaskan sama pasien bujuk-bujuk. Diet karbohidrat 8 sampai 12 jam juga selama masa istirahat. Nah, kalau ini istirahatnya boleh aja waktu urin malam. Jadi caranya sama kayak urin tadi. Misalnya Sidin makan jam 10. Sidin makan pian jam 10 itu makan sebagai pembuka waktu 8 sampai 12 jam tadi makan. Makannya kan dosa yang berat-berat tapi jangan juga makan lontong 3 porsi malam-malam. Jadi jam 8 misalnya, jam 10 malam Sidin terakhir makan. Aku sudah makan di jam 8 makan apa? Biar aja sebuting wadai barang, sebuting untuk misalnya jam 10 malam. Jam 10 malam makan minum Sidin. Nah itu sebagai pembuka jam 8 sampai 12 jam Sidin diet tadi. Guring misalnya Sidin teilan kada apa-apa juga, teilan tengah malam silahkan aja, yang penting kada mengopi teilannya. Teilan Sidin kada mau makan, yang penting harus diet
Kemudian kena 8 sampai 12 jam kemudian, dari jam 10 anggaplah 10 jam kemudian jam 6 pagi, nah itu bisa kita ambil darahnya untuk pemeriksaan gula darah puasa. Nah, setelah gula darah puasa, biasanya dilanjutkan dengan permintaan pemeriksaan 2 jam PP, 2 jam postprandial. Maka caranya, nah ini biasanya juga salah sampaikan kita lawan pasien. Pasiennya disuruh makan, makannya itu asal ada makan, jangan. Makannya itu harus makan porsi biasa Sidin makan. Jadi kayak jangan juga dibiarkan Sidin aku makan untuk aja barang, ya jangan. Makan yang bujur-bujur biasanya Sidin porsi Sidin makan seapa berapa biasanya. Nah, setelah itu hanya diambil tepat 2 jam, tepat 120 menit setelah Sidin makan. Ya, 120 menit setelah Sidin makan. Jadi itu di gula darah 2 jam PP. Nah, 2 jam PP, lalu kemudian disimpan ya. Kemudian diambil darahnya. Nah, itu harus diambil, harus diperiksa segera, sebisanya diperiksa segera. Kalau misalnya ditunda, maka serumnya harus dipisah dari darah. Serumnya harus dipisah dari darah. Kenapa? Kalau darah masih bercampur lawan serum, maka itu hasilnya bakal mengolah kadar gulanya turun. Nah, ini juga bisa jadi pertanyaan di UKOM. Misalnya ada perawat mengantarakan sampel darah untuk pemeriksaan gula darah puasa atau untuk pemeriksaan gula darah. Setelah ditelisik ternyata urinnya sudah tertunda 2 jam. Ternyata darahnya sudah tertunda 2 jam dengan masih tercampur lawan darah. Maka apa yang harus dilakukan ATLM-nya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terjadi. Nah, jadinya harus dipisah lawan darah. Kenapa? Kalau kada dipisah, maka gula darahnya bisa turun. Gula darahnya turun menurut ujarnya itu sampai 20% sampai 50% turunnya kalau misalnya kada dipisah lawan darah. Jadi harus dipisah, disimpan suhu 2 sampai 4 derajat Celcius. Ini bisa bertahan selama 24 jam. Ya. Semakin dingin, maka bisa lebih lawas lagi penundaannya. Tapi gesan apa gerang gula darah ditunda-tunda sampai 3 hari. Jadi 2 sampai 4 derajat Celcius mungkin cukup aja gesan menunda sampai selama 24 jam. Nah, pemeriksaannya, analitiknya ini metode GOD PAP. Nah, karena pemeriksaan ini warna yang terbentuk adalah warna merah, maka ia bakal terganggu dengan semua spesimen yang rusak. Hendak hemolisis kah? Hendak lipemik kah? Hendak ikterik kah sampelnya, itu bakal terganggu karena warna yang terbentuk warnanya merah. Ya. Jadi warna yang terbentuk warna merah maka bakal mengganggu hasil pemeriksaan. Nah, ini bisa jadi pertanyaan juga. Misalnya spesimen yang diterima ternyata ikterik, ternyata lipemik, ternyata hemolisis. Apa yang harus dilakukan oleh ATLM-nya? Nah, panjang gelombangnya berapa? Panjang gelombang tentu panjang gelombang area warna merah. Panjang gelombang area warna merah itu berapa? Nah, berarti dari 450 sampai 560, 580 panjang gelombang untuk warna merah. Nah, ini tipsnya adalah kawan-kawan harus baca insert kit reagen. Mulai sekarang kawan-kawan tugasnya adalah cari di Google masing-masing. Cari di Google, bisa aku contohkan ke sini. Bisa kali ya. Sebentar. Cari di Google. Bisa cari di Google, kemudian apa namanya? Cari di Google, habis itu bisa kawan-kawan bikin cari aja misalnya contohnya nih lah, aku contohkan dah. Misalnya glukosa insert kit. Blood glucose insert kit. Nah, contohnya ini, jadi kawan-kawan misalnya hendak membaca, jadi banyak-banyak baca insert kitnya karena di situ sebujurnya juga ada trik-triknya. Nah, ini contohnya lah, aku kenalin supaya kelihatan. Nah, specimen collection, berapa lawas spesimen bisa disimpan, ujarnya. Nah, ini terus ada lagi, kalau misalnya, itu nanti lah ya. Dan pengganggu pemeriksaannya apa aja? Nah, di sini ada pengganggu pemeriksaannya. Total bilirubin biarnya bisa mengganggu hasil pemeriksaan. Asam askorbat hemoglobin juga bisa mengganggu hasil pemeriksaan.
Ini semua adanya di insert kit. Jadi cari baca-baca insert kit, baca-baca insert kit apa yang bisa mengganggu, apa yang bisa jadi bahan pelajaran kawan-kawan di pemeriksaan kimia darah. Nah, kemudian profil lipid ini saranku sama kayak glukosa tadi, baca lagi insert kitnya. Baca insert kitnya yang mana total HDL, LDL sama trigliserida, ini profil lipid. Nah, tapi bedanya profil lipid ini tidak ada puasa. Jadi ada yang memadahkan kalau kolesterol, kalau pemeriksaan profil lipid itu harus puasa. Ya ada wajib puasa. Ya, ada puasa wajib, cuman disuruh untuk diet, disuruh disarankan untuk diet supaya hendak melihat sejujurnya kayak apa. Tapi ada kata-kata wajib. Ya, persiapannya itu kurang lebih sama lawan glukosa. Jangan harus, kalau misalnya harus ditunda, harus dipisah lawan darah. Habis itu harus di suhu 2-4 derajat Celcius. Kalau misalnya kada sampai situ, maka kada boleh lebih dari sejam. Habis itu pulang, karena warna hasilnya merah, maka tentu akan mengganggu hasil pemeriksaan kesemuaan yang jenis spesimen yang rusak. Contohnya kayak hemolisis, lipemik, ataupun ikterik. Nah, ini semuanya kawan-kawan bisa dapatkan cara perhitungan, cara pemeriksaan itu di insert kit. Jadi mulai sekarang coba cari di Google insert kit total glukosa darah, total kolesterol, HDL, LDL, sama trigliserida. Pertanyaan-pertanyaannya tentu bakal muncul. Bakal ada bakal ada yang bisa membantu di situ. Apalagi habis ini. Nah, kemudian kawan-kawan yang lupa saya masukkan di sini adalah di bagian kalau misalnya ini ada pertanyaan UKM, masalahnya ada yang ini. Misalnya ada hasil pemeriksaan misalnya hasil pemeriksaan seorang ATLM melakukan pemeriksaan glukosa darah, kemudian didapatkan hasil di alatnya menyatakan bahwa hasilnya terlalu tinggi. Maka apa yang harus dilakukan? Maka kayak apa ya? Di dalam insert kit dipadahkannya bisa diencerkan 2 kali, 3 kali, 4 kali, ataupun sampai 6 kali. Diencerkan, kemudian diperiksa spesimennya, diencerkannya pakai NaCl. Dan itu bisa kawan-kawan baca juga di insert kit. Sekali lagi ada di insert kit. Sehingga sayang kalau dilewati kalau misalnya insert kitnya ada terbaca. Jadi harus dibaca. Gitulah. Oh iya, satu aku ketinggalan lagi ya, ketinggalan di urinalisa tadi. Ini maaf kita loncat-loncat lah karena aku ada yang kada ingat. Jadi semalam aku sempat bertakun-takun apalagi apa yang kira-kira dibutuhkan yang belum disampaikan tapi ada di urinalisa. Jadi ujarnya semalam tuh di ini, semalam aku ada bertakun di strip urinalisa. Di strip urin itu kan ada tulisannya positif 1, positif 2, positif 3, positif 4. Nah, misalnya urinnya sekian, misalnya nih contoh aja lah, aku kada hafal. Jadi misalnya hasil pemeriksaan glukosanya glukosanya menyatakan itu misalnya positif 4 misalnya. Di strip glukosanya positif 4. Berapa kira-kira kadarnya jadi misalnya. Nah, jadi kawan-kawan caranya adalah dengan mengetahui minimal deteksinya. Jadi misalnya minimal deteksinya, ini contoh aja aku lupa persisnya. Jadi kawan-kawan YouTube yang melihat ini pun minta maaf. Jadi misalnya minimal deteksinya adalah 4 misalnya. Maaf, kita banyaki aja sekalian. Misalnya 50 minimalnya. Minimal deteksinya adalah 50, maka positif 4 ini artinya 4 dikali 50, artinya 200 mg per dl. Lebih dari 200 mg per dl. Gitu. Jadi kalau minimal deteksinya adalah 50 mg per dl, maka kalau positif 4 berarti 200 mg per dl. Gitu aja. Ini aku semalam ada bertakun, aku pada ingat memasukkan di di PowerPoint-nya. Nah, itu mungkin yang kawan-kawan yang bisa saya sampaikan hari ini. Kawan-kawan boleh boleh baca-baca lagi, sekali lagi boleh baca-baca buku di itu juga adalah di Ganda Subrata yang mungkin ada sebagian yang saya tahu sudah beli. Ya kan apa boleh silakan beli. Boleh, itu di situ juga ada tentang urinalisa, cairan tubuh dan lain-lain, baca situ lumayan lengkap.
Kemudian juga tadi saran saya juga baca-baca insert kitnya. Jadi setelah ini boleh baca-baca insert kit, gula, kolesterol, TG, asam urat, asam urat masuk ya. Gula, kolesterol, TG, HDL, LDL, asam urat, SGOT, SGPT, CKMB, urea, kreatinin. Nah, itu harus dibaca lagi insert kitnya supaya kawan-kawan bisa optimal dalam UKOM nanti. Dan mungkin itu saja hari ini kawan-kawan. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Tentu apa yang saya sampaikan hari ini kada cukup, tidak akan pernah cukup, maka kawan-kawan harus banyak baca lagi. Itu saja, sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sukses untuk UKOM tanggal 24 sampai 26 Oktober 2020. Ciao.